إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marratan ukhra fi basatatin wa yusrin ya'khudhu biqulubihim ila amrin ma'lufin lahum mukarrarin fi musyahadatihim liyuriyahum yadallahi fi wa yutli'ahum al-mu'jizati allati taqa'u baina aydihim wa ala mar'an min uyunihim wa hum anha ghafilun. Afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutama fadaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. هذا الزرع الذي ينبت بين أيديهم وينمو ويؤتي ثماره ما دورهم فيه إنهم يحرثون ويلقون الحب والبذور التي صنعها الله ثم ينتهي دورهم وتأخذ يد القدرة في عملها المعجز الخارق العجيب. تأخذ الحبة أو البذرة طريقها لإعادة نوعها تبدو وتسير فيه سيرة العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق الذي لا يخطئ مرة كما يخطئ الإنسان في أمله ولا ينحرف عن طريقه ولا يضل الهدف المرسوم. إن يد القدرة التي تتولى خطاها على طول الطريق في الرحلة العجيبة الرحلة التي ما كان العقل ليصدقها وما كان الخيال ليتصورها لولا أنها حدثت وتحدث ويراها كل إنسان في صورة من الصور ونوع من الأنواع وإلا فأي عقل كان يصدق وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مثلا يكمن فيها هذا العود وهذا الورق
وهذه السنبلة وهذا الحب الكثير، أو أن النواة تكمن فيها نخلة كاملة سامقة بكل ما تحتوي. أي عقل كان يمكن أن يتطاول به الخيال إلى تصور هذه العجيبة، لولا أنه يراها تقع بين يديه صباح مساء، ولولا أن هذه القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس. وأي إنسان يمكنه أن يدعي أنه صنع شيئا في هذه العجيبة سوى الحرث وإلقاء البذور التي صنعها الله، ثم يقول الناس زرعنا، وهم لم يتجاوزوا الحرث وإلقاء البذور. أما القصة العجيبة التي تمثلها كل حبة وكل بذرة، وأما الخارقة التي تنبت من قلبها وتنمو وترتفع، فكلها من صنع الخالق الزارع، ولو شاء لم تبدأ رحلتها، ولو شاء لم تتم قصتها. Boleh juga walau syaa lam tabda rihlatuha, walau syaa lam tatimma qissatuha, walau syaa la ja'alaha hutaman qabla an tu'tiya thimaruha, wa hiya bimasyiatihi taqta'u rihlataha min al-bad'i ila al-khitam. Walau waqa hadha la dhalla an-nasu yulawwinuna al-hadith wa yunawwi'unahu yaqulun inna lamughramun. Walau waqa hadha la dhalla an-nasu yulawwinuna al-haditha wa yunawwi'unahu yaquluna inna lamughramun. Gharimuna bal nahnu mahrumun. Walakinna fadlallahi yamnahuhum ath-thamar wa yamsahu wa yasmahu lin-nabtati an tutimma dawrataha wa tukmila rihlataha, wa hiya dhatuha ar-rihlatu allati taqumu biha al-khaliyatu allati tumna, wa hiya suratun min suwaril hayati allati tunshiuha al-qudratu wa tar'aha. Famadha fi an-nash'ati al-ukhra min gharabatin, wa hadhihi hiya an-nash'atu al-ula. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Law nasha' ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Wa hadzal ma'u aslul hayah wa unsuruha alladhi la tansha'u illa bih kama qaddarahu Allah. Ma dawrul insani fih? Dawruhu annahu yashrabuhu. Amma alladhi ansha'ahu min anasirihi wa amma alladhi anzalahu min sahaibih fahuwa Allah subhanahu wa huwa alladhi qaddara an yakuna 'adban fakana law nasha'u ja'alnahu ujaja malihan la yustazagh wa la yunshi'u hayatan fahal la yashkuruna fadla Allahi alladhi ajra masyiatahu bimakan. Wal mukhatabuna ibtida'an bihadzal Qur'an kana al-ma'u an-nazilu minas sahaib fi suratihi al-mubashirah maddata hayatihim. Wal mukhatabuna ibtida'an bihadzal Qur'an kana al-ma'u an-nazilu minas sahaib fi suratihi al-mubashirah maddata hayatihim wa mawdi'a ihtifalihim. Wal hadithu alladhi yahuzzu nufusahum, atau juga wal haditha khabar kana, wal haditha alladhi yahuzzu nufusahum wa qad khalladathu qasaiduhum wa ash'aruhum wa lam tanqus qimatul ma'i bi taqaddumil insanil hadari bal 'allaha tadha'afat. Walladhina yashtaghiluna bil 'ilmi wa yuhawiluna tafsira nash'atil ma'il ula ashaddu syu'uran biqimati hadzal ma'i. Walladzina yashtaghiluna bil ilmi wa yuhawiluna tafsira nasya'il ma'il ula ashaddu syu'uran biqimati hadzal hadits. Khabar walladzina ashaddu syu'uran biqimati hadzal hadathi min siwahum fahuwa maddatu ihtimamihim
lil bidai fi sahra wa lil alimil mushtaghili bil abhathi sawa. Afara'aytumun nara allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Walaqad kana kashful insani lin nari hadithan 'aziman fi hayatihi. Rubbama kana a'zama hadithin bada'at minhu hadaratuh. Walakinnaha asbahat amran ma'lufan la yuthiru al-ihtimam wal insanu yuri an-nar ay yuqiduha. Walakin man alladhi ansha'a waquduha? Man alladhi ansha'a ash-shajara alladhi tuqadu bihi an-nar? Laqad marra hadithu az-zar'i والشجر من هذا الزرع على أن هناك لفتة أخرى في ذكر شجرتها فمن احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب يوقدون نارهم على الطريقة البدائية التي لا تزال مستعملة في البيئات البدائية حتى الآن فالأمر أظهر وأقرب إلى تجاربهم المعروفة. Amma mu'jizatun nari wa sirruha indal ulama'il bahithin fahuwa majalun lil bahthi wan nazari wal ihtimam. Wa bimunasabati dzikrin nar yalma'u siyaqu ila naril akhirah. Wa bimunasabati dzikrin nar yulmi'u siyaqu ila naril akhirah. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan tudzakiru bin naril ukhra kama ja'alnaha wa mata'an lil muqwin ay lil musafirin wa kana li hadhihi al isharati waq'uha al 'amiqu fi nufusil mukhatabin lima tumathiluhu fi waqi' hayatihim min madlulin hayyin hadirin fi tajaribihim wa waqi'ihim. Wa hina yablughu as-siyaqu ila hadha al hadd min ardi hadhihi al haqa'iq wal asrar الناطقة بدلائل الإيمان الميسرة للقلوب والأذهان يلتفت إلى الحقيقة التي تنتهي إليها هذه الحقائق حقيقة وجود الله وعظمته وربوبيته وهي حقيقة تواجه الفطرة مواجهة ذات قوة وسلطان فيهيب بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يحيي هذه الحقيقة ويؤدي حقها ويلمس القلوب بها في حينها فسبح باسم ربك العظيم سبحانك اللهم وبحمدك سبحان ربي العظيم وبحمده والله أعلم. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah kita renungkan bersama-sama pada kajian yang lalu, uslub Al-Quran di saat berargumen, membuktikan kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dan tegaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan uslub yang benar-benar akrab dengan diri mereka. Bukan sesuatu yang jauh, bukan menggunakan uslub para mutakallimin, atau uslub al-falasifah, tapi menggunakan uslub dan metode yang amat sederhana, yang akrab dengan mereka. Seperti yang kita baca dalam suratul Waqiah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan kepada kita kekuasaannya untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan memaparkan asal-usul manusia yang berasal dari sperma yang dipancarkan ke dalam rahim, membuahkan telur, dan berkembanglah manusia di alam rahim tersebut hingga lahir ke dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memulai ciptaannya dengan begitu menakjubkan, masakah tidak kuasa untuk membangkitkan kembali. Begitu juga di alam tumbuh-tumbuhan. Saksikan bagaimana biji-bijian, sebuah biji yang sederhana dan amat menakjubkan ternyata melahirkan tangkai. Dari tangkai dan ranting bermunculan bunga-bunga yang siap untuk melahirkan
buah-buah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sajikan bagi manusia. Dari satu butir biji durian atau biji durian menghasilkan pohon yang begitu tinggi, yang besar. Kemudian menghasilkan buah-buah yang terus berbuah setiap musim. Kalau seandainya kita tidak menyaksikan hal ini, katakan kita mendengar cerita, tapi tidak menyaksikan langsung, kita tidak akan percaya. Tapi lihat bagaimana biji-bijian yang ditanam, durian, rambutan, mangga, duku, dari satu butir biji melahirkan sebuah pohon yang besar, bertahan selama berpuluh-puluh tahun, menghasilkan buahnya dengan setia tanpa kita membayar sesuatu. Manusia paling hanya membersihkan. Tapi siapa yang menumbuhkan dan mengembangkannya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan bagaimana buah durian dengan aromanya, rasanya, jenisnya yang bermacam-macam. Bagaimana Allah melindungi buah tersebut agar tidak rusak isinya. Dengan kulit yang tebal, dengan juga serambi-serambi di dalamnya, juga dengan duri-durinya yang tajam. Ini merupakan bahagian dari penjagaan dan perlindungan. Lalu saksikan bagaimana buah rambutan dari sebuah biji rambutan melahirkan pohon yang tegak tinggi memberikan keteduhan kerindangan. Saksikan buahnya yang tumbuh amat menakjubkan. Dengan buahnya yang berenceng-renceng, yang berwarna merah, kuning, rasanya berbeda. Dan kita saksikan bagaimana dengan bulu-bulu juga yang memberikan hiasan pemandangan yang amat indah dan juga berfungsi sebagai pelindung. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebutir gabah yang disemai melahirkan padi dengan tunasnya. Kemudian bagaimana manusia menancapkan benih-benih tersebut atau yang telah disemai, lalu melahirkan pohon yang jumlahnya kalau dibandingkan dengan asalnya betul-betul amat menakjubkan. Satu butir bisa melahirkan puluhan tangkai. Setiap tangkainya penuh dengan buah-buah dan butir-butir yang amat menakjubkan. Allah persiapkan rezekinya bagi manusia. Manusia hanya menancapkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan. Tapi ternyata manusia tidak bersyukur kepada Allah. Tak lama kemudian pohon tersebut rebah, hancur berderai-derai, digantikan oleh benih-benih baru yang menggantikannya. Apakah manusia masih meragukan kebesaran Allah yang kuasa untuk menghidupkan manusia kembali setelah kematiannya? Bukankah dalam tidur pun kita mengalami kematian di malam hari? Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan jiwa kita karena belum tiba saatnya. Sedangkan yang telah tiba saatnya Allah ambil jiwanya, begitu pula ruhnya meninggalkan jasadnya. Hanya tertinggal sebongkah jasad yang tidak memiliki kehidupan, yang tak lama kemudian rusak dan usang, mengeluarkan bau yang tak sedap. Jadi uslub yang dipergunakan Al-Quran sederhana, mudah untuk difahami. Masyarakat awam bisa memahami, kalangan menengah pun demikian. Begitu pula kalangan ilmu tidak merasa bahwa ayat-ayat Allah ini rendah hanya untuk konsumsi masyarakat awam. Karena mereka dengan ilmu mereka dapat melakukan penelitian yang menemukan keajaiban, kebesaran dan keagungan Allah dengan peran dari setiap sel. Begitu pula organ-organ tubuh manusia, jaringan ototnya, syarafnya, sistem imunitasnya. Semua merupakan hal yang amat menakjubkan. Jadi afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Coba kalian renungkan apa yang kalian pancarkan dan kalian tuangkan ke dalam rahim pasangan-pasangan kalian. Apakah kalian yang menciptakannya? Dari tetesan sperma,
yang membuahkan telur, berkembang makhluk dan manusia yang begitu menakjubkan. Kalau kita tidak menyaksikan langsung, mungkin kita tidak akan mempercayainya. Ini merupakan rahasia besar mengenai kehidupan. Perkembangannya dalam rahim seorang ibu, dalam kegelapan, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bukan hanya satu dua, tapi bermiliar-miliar manusia. Sepanjang generasi manusia, sunnatullah berlaku dengan penuh keajaiban. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang telah menetapkan kematian bagi kalian. Sebagaimana kami yang menetapkan permulaan kalian, kelahiran kalian ke dunia ini, begitu pula saat kematian kalian telah kami tentukan. Kalau seandainya kami kehendaki, kami dapat mengubah kalian dari manusia yang sempurna menjadi monyet, menjadi babi, menjadi bentuk apapun sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian kami akan gantikan kalian dengan generasi yang baru yang tidak seperti kalian, yang taat, yang tunduk, yang patuh, yang menghormati kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Lalu kesimpulannya walaqad alimtumun nasy'atal ula. Kalian telah begitu jelas melihat, mengetahui dengan penuh keyakinan ketika Allah memulai penciptaan. Lalu apa yang menghalangi kalian untuk mengimani, meyakini kekuasaannya untuk mengulangi kembali apa yang telah diciptakan? Falaula tadhakkarun. Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran dari semua ini? Ini semua betul-betul merupakan argumen yang rasional, yang diterima oleh logika. Dan ini bukan merupakan teori dan dugaan. Bukan juga merupakan hipotesa. Tapi inilah ilmu. Karena ilmu yang sebenarnya. Yang dimaksudkan dengan ilmu itu, kita memahami, meyakini sesuatu yang sesuai dengan realitas dan dapat dibuktikan. Itu baru ilmu. Jadi memahami, meyakini sesuatu yang sesuai dengan realitas dan dapat dibuktikan. Tapi sesuatu yang bersifat dugaan atau katakan sebuah hipotesa yang belum tentu sesuai dengan realitas, bahkan membutuhkan pembuktian yang meyakinkan kita, semua itu tidak termasuk dalam kategori ilmu. Oleh karena itu Allah perintahkan kita dalam mengikuti sesuatu harus atas dasar ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kamu ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu. Karena baik itu pendengaranmu, penglihatan kamu, fuadmu yang merupakan hujjah Allah yang Allah tanamkan dalam diri kalian, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan manifestasi dari ilmu Allah. Apa yang dipaparkan Allah sesuai dengan kenyataan. Tak terbantahkan, tidak terdapat kebengkokan, maka ini merupakan bukti akan kebenaran Al-Quran yang tak meragukan. Apa yang Allah paparkan dari pembuktian mengenai hari kebangkitan bukan merupakan argumen yang susah untuk difahami dan dicerna. Tapi dengan mudah setiap orang bisa memahami semua ini. Oleh karena itu saya heran. Orang masih lebih mengutamakan hadis yang bukan masuk dalam kategori ilmu. Karena hadis diriwayatkan dikumpulkan setelah wafatnya Rasul kurang lebih selama 200 tahun. Hadis dikumpulkan berdasarkan isnad, penilaian seorang pengumpul hadis bahwa orang tersebut fiqh atau tidak fiqh yang sifatnya dugaan. Karena bisa dipengaruhi oleh kefanatikan, karena kebencian. Kemudian teks atau makna dari hadis tersebut belum tentu sesuai dengan kebenaran yang pasti itu Al-Quran. Kok mereka lebih mengutamakan hadis padahal sifatnya dhanni dari Al-Quran yang sifatnya pasti dan dia merupakan ilmu yang sebenarnya. Hingga Allah mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq artinya kebenaran yang pasti dari Allah.
Jangan sekali-kali engkau bimbang dan ragu. Ini merupakan firman Allah yang bertujuan meyakinkan Rasul. Tapi sebetulnya yang dituju adalah kita semua. Karena Rasulullah SAW ala yaqin min dzalik. Jadi Allah bertanya, afara'aitum ma tazra, afara'aitum ma tahruthun. Coba kalian renungkan. Perhatikan apa yang kalian tanam. Kalian memasukkan benih yang telah disemai ke dalam tanah yang telah dibajak. Apa kalian yang menumbuhkan, mengembangkan? Am nahnu zari'un? Apakah kami yang melakukan? Oleh karena itu ketika seorang mengatakan di hadapan Rasul zara'tu, Rasulullah mengatakan la taqul zara'tu, qul falahtu. Al-filaha. Yaitu yang katakan menanam, tapi yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi la taqul zara'tu walakin qul falahtu. Di sini Allah bertanya, apakah kaliankah ya yang menumbuhkan, mengembangkan? Apakah kami yang melakukan hal tersebut? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Lau nasya' la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami kehendaki, kalian tidak akan mendapatkan hasil dari tanaman kalian. Kami kuasa mengubah tanaman kalian hancur berderai-derai. Fadhaltum tafakkahun. Maka pada saat tersebut kalian akan tercengang dalam keadaan penyesalan. Dalam keadaan rugi meratapi kerugian yang kalian alami. Karena kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya fukaha itu untuk melucu. Bisa juga berarti senang, berbahagia, bergembira. Tapi pada ayat ini maksudnya dia terpaku, tercengang dalam keadaan penuh penyesalan karena kehilangan kerugian apa-apa yang mereka telah investasikan. Fadhaltum tafakkahun. Bal nahnu mahrumun. Bahkan lebih dari itu kami mengalami kerugian yang besar. Mahrum adalah kerugian yang diharamkan dari keuntungan. Bal nahnu mahrumun. Kita lihat bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala paparkan berhubungan dengan pertanian ini dan tumbuh-tumbuhan. Bagi orang yang mau berpikir dapat membuka akal mereka. Ini bukan hanya terjadi pada sebagian tanaman, tapi semua tanaman ya, ternyata memulai perjalanannya hingga akhir sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Lalu selanjutnya, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Pernahkah kalian perhatikan tentang air yang kalian minum? Kaliankah yang menurunkannya? Dari apa? Dari uap-uap air yang berada di awan? Ataukah kami yang menurunkan? Bila kami kehendaki, kami dapat membuat air tersebut pahit dan asin. Tidak dalam keadaan tawar. Allah kuasa untuk menguapkan air beserta garamnya. Kemudian Allah turunkan hujan tersebut bukan dalam keadaan ujaj, ya, tapi bukan dalam keadaan furat, dalam keadaan yang tawar, yang nikmat rasanya, ya, untuk kita minum, dapat melancarkan makanan kita dan menyegarkan. Kami kuasa untuk mengubahnya ujajan menjadi pahit, getir, dan asin. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Mengapa kalian tidak bersyukur? Kita menyaksikan semua ini karena sudah terbiasa, kita anggap bagikan angin lalu. Ini yang dikatakan al-ulfah. Kebiasaan, karena kita sudah familiar, kita tidak lagi melihat, merenungkan, dan meneliti, serta mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Satu gelas air bisa lebih mahal dari 1 ton emas. Bahkan bisa meningkat. Harganya lebih mahal dari 1 kerajaan.
Seperti Harun Rashid ketika berjumpa dengan seorang yang tadinya bergelimangan dosa, bertobat menjadi seorang yang betul-betul banyak menghabiskan waktunya merenungkan ayat-ayat Allah dan nikmatnya. Diundang oleh Harun Rashid datang ke istananya. Lalu dia meminta nasihat. Harun Rashid ini unik. Hidupnya lalai, lengah. Di antara hiburannya dia ingin mendengarkan nasihat-nasihat yang indah. Lalu orang tersebut mengatakan kepada Harun Rashid, "Ya Amirul Mukminin, kalau seandainya segelas ini, yang saya miliki segelas air ini, kamu tak dapatkan kecuali dengan mengorbankan separuh dari kerajaanmu, apakah kamu akan rela menjual kerajaanmu demi segelas air ini?" Harun Rashid merenung dan berpikir, dia bilang, "Saya rela mengorbankan separuh kerajaan saya. Karena kalau tidak, dia butuh air, dia akan mengalami kematian. Lalu bagaimana seandainya kamu tidak dapat mengeluarkan air seni, kamu tertahan dalam diri kamu, kecuali dengan segelas air lagi. Apakah kamu rela untuk mendapatkan, apakah kamu rela Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan dan lancarkan air seni kamu dengan mengorbankan separuh kerajaanmu yang lain?" Harun mengatakan, "Saya siap mengorbankan separuh kerajaan yang lain." Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, betapa murahnya, rendahnya kerajaan kamu. Separuhnya untuk mendapatkan segelas air, separuh lagi untuk dapat mengeluarkan air senimu dalam keadaan sehat. Tapi karena Allah limpahkan air tanpa beban, tanpa kita mengeluarkan biaya, kita menikmati air tersebut yang tawar tanpa harus memprosesnya, kita menganggap ini merupakan hal yang murah tak berarti. Padahal bila Allah hentikan hujan, manusia mengalami kekeringan, atau air yang mereka dapatkan air yang tercemar, baru mereka menghargai nikmat Allah. Tapi sayang, sungguh sayang, karena kita familiar dan nikmat tersebut begitu banyak, kita menganggap sepi dan remeh. Bila kami kehendaki, kami dapat menjadikannya ujajan. Mengapa kalian tak bersyukur? Falaula tashkurun. Oleh karena itu Rasul mengajarkan kepada seseorang dalam satu riwayat, Alhamdulillah alladzi saqani. Alhamdulillah alladzi saqani. Ma'an azban furatan binikmati. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan aku air yang betul-betul nyaman untuk diminum dalam keadaan furat dengan nikmatnya. Walam yasqini ma'an ujajan binikmati. Wa bisababi dhunubi. Dan tidak memberikan kita air yang asin disebabkan karena murkanya Allah dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita banyak bertafakur, kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa malu dan takut. Bukan terhadap kekejaman Allah, tapi terhadap kemaksiatan, kezaliman dan keingkaran yang kita lakukan. Lalu kembali Allah melanjutkan, afara'aitumun nar allati turun. Apa kalian memperhatikan api yang kalian nyalakan? Aura yuri, itu menyalakan api dengan menggunakan gesekan di antara dua ranting pohon. Di antara pohon-pohon yang cepat menghasilkan api adalah pinus. Oleh karena itu sering kita saksikan kebakaran hutan di Australia, di Amerika disebabkan karena hutan pinus. Begitu datang musim panas, daun-daun dan ranting-rantingnya saling bergesekan, akhirnya mengeluarkan api. Dan dari pinus juga lahirlah minyak yang dinamakan terpenten, yang bisa juga menimbulkan ledakan, yang bisa membakar. Jadi bagaimana, coba kalian renungkan. Apa kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan? Siapa sebetulnya yang telah menumbuhkan, menciptakan pohonnya? Kalian yang menciptakan pohonnya, apa kami yang melakukan? Dari dua ranting pohon yang hijau, menggesekkan di antara keduanya, melahirkan api yang menyala. Ini yang dilakukan orang-orang dahulu kala, bahkan orang-orang juga di luar bangsa Arab, ketika masih primitif mereka menyalakan api dengan cara seperti ini.
Sampai sekarang di sebagian daerah juga masih melakukan. Mereka letakkan daun-daun kering, setelah itu mereka gesekkan ranting, mulai api menyala. Dari sana mereka memasak karena kondisi keadaan mereka yang tertinggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api tersebut tadhkirah sebagai peringatan. Api dunia ini bandingkan dengan api akhirat. Dalam sebuah riwayat, saya katakan ruwiyah diriwayatkan, saya tidak berani memastikan hadis ini secara pasti. Tapi dalam riwayat tersebut diriwayatkan Nabi berkata bahwa in narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian yang kalian nyalakan ini hanya 1/70 dari api neraka yang Allah nyalakan untuk menghukum dan menyiksa hambanya. Juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ini sebagai apa? Gambaran yang mengerikan dan menakutkan dari api yang Allah nyalakan untuk menyiksa hambanya. Kata 70 apakah pembatasan? Apakah menunjukkan angka yang lebih banyak lagi? Karena kata 70 sering digunakan diantaranya dalam Al-Quran untuk menjelaskan bahwa angka ini menunjukkan tiada batas. Wa in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Walaupun kamu mohon ampun sebanyak 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan buat mereka. Bagaimana kalau 71? Sama, karena angka ini bukan menjelaskan batasan, tapi menerangkan angka yang tak terbatas dengan menggunakan 70 sebagai angka simbol ke arah tersebut. Jadi nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikannya sebagai peringatan, tapi di samping peringatan juga mata'an lil muqwin. Memberikan kesenangan manfaat bagi mereka-mereka yang melakukan perjalanan di padang pasir. Bahkan bagi kehidupan masyarakat kita. Bahkan api ini merupakan salah satu instrumen untuk peradaban. Dari peleburan besi, peleburan ini, peleburan itu membutuhkan api. Begitu juga untuk kebutuhan sehari-hari kita memasak, ya, untuk penerangan dan lain sebagainya. Nah, semua ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari Allah tanpa sekutu keterlibatan makhluknya di dalamnya. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu. Karena dalam hal tersebut, baik dalam penciptaan kita, penciptaan alam semesta, perawat dan pengasuhan, ini semua kembali kepada Allah. Sucikan Allah dari apa-apa yang tidak layak dengan kebesaran dan keagungannya. Hendaklah kamu betul-betul memurnikan pengabdian kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang penuh keindahan, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Hamzah, fadhal doaul khitam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا Amin. وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر Amin. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما Amin ya Rabb. ارزق الكل حلالا دائما وآخر الأتقي علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك Amin ya Rabb. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله Alhamdulillahirabbil alamin.